objek atau sebuah kata benda atau ya kata benda. Terus di dalam dosen ada apa aja? Untuk menambahkan atribut itu dengan menggunakan atribut ini. Dengan klik kanan, add lalu atribut. Nah, di sini bisa dinamakan nama tinggal ditambah sini ya. Nama, langsung alamat, terus dan lain-lain. Terus dosen ini setelah mempunyai atribut nama, alamat dan lain-lain, maka dosen juga mempunyai namanya operation. Apa yang dapat dilakukan dosen tersebut? Yang pertama adalah mengajar, memberi nilai dan lain-lain. Nah, ini merupakan kelas diagram. Jadi intinya kelas diagram itu adalah sebuah objek kelas yang digunakan, atau enaknya itu kata benda gitu aja, kata benda. Jadi ibarat sini gedung, bukan kata benda sih, itu lebih mengarah ke objek. Pokoknya objeknya itu apa? Dosen, nama, alamat dan lain-lain. Jadi ini adalah merupakan atribut yang atas nama kelas. Yang ketiga adalah metode. Nah, terus di sini boleh juga dalam penamaannya itu dengan menggunakan nama tabel di database, tapi tidak disarankan. Tapi intinya itu harus objek karena ini adalah UML atau lebih mengarahkan kepada OOP ya, Object Oriented Programming. Yang kedua saya contohkan lagi, ini adalah kelas lagi, namanya kelas mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini juga mempunyai atribut nama, terus NIM ya, lalu alamat. Oke. Terus apa operasinya? Diajar, terus apa ya, terus diajar sama dinilai. Nah, ini adalah sebuah kelas yang nanti kita akan realisasikan atau kita hubungkan atau dengan apa ya, kita relasikan, kita hubungkan dengan menggunakan ini. Nah, ini adalah hubungan-hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya, objek kelas satu dengan yang lainnya. Jika asosiasi itu adalah berhubungan secara konseptual. Contoh, ada pemain sama ini dosen sama mahasiswa. Nah, dosen sama mahasiswa ini apa? Itu adalah asosiasi, kita hubungkan. Asosiasi kita hubungkan. Nah, karena apa? Dosen mengajar mahasiswa, mahasiswa diajar dosen. Jadi ini ada hubungan secara konseptual. Nah, ini terus untuk untuk kelas sendiri ini mempunyai namanya multiplicity. Multiplicity itu adalah beberapaan atau berapa kelas yang dapat digunakan. Contoh, dosen ini dapat mengajar mahasiswa berapa? Berarti kalau dosennya itu satu, mahasiswanya banyak lah. Itu adalah namanya multiplicity. Multiplicity tersebut tersendiri ada 3. Yang pertama adalah one to one, one to many, sama many to many. Yang pertama, kalau kita ingin memberikan multiplicity, caranya gini, klik yang ini, garis ini, terus klik ininya ya, terus klik kotakan hitam itu ya, klik 2 kali, terus ini multiplicity keluar ya, information itu, terus kita 1.
Nah, ini adalah multiplicity. Nah, dia satu dosen tapi dia bisa mengajar banyak siswa. Kalau banyak siswa berarti 1 sampai banyak, bisa mengajar satu anak juga bisa mengajar banyak anak. Ini adalah namanya kelas diagram. Terus untuk agregasi itu adalah hubungan penuh. Jika satu tidak memenuhinya maka satunya tidak terpengaruh. Untuk komposisi itu adalah tabel ini sama tabel ini. Tabel ini tidak akan berdiri sendiri kalau seandainya tidak ada tabel dosen. Itu adalah dengan menggunakan komposisi. Kalau generalisasi itu adalah itu umum ya, umum. Jadi generalisasi itu adalah turunan. Nah, terus dependensi itu adalah keterkaitan. Yang ketiga adalah realisasi, adalah lebih ke arah user interface-nya. Sedikit ini adalah penjelasan sedikit tentang kelas diagram. Jadi agregasi nanti ibarat langsung ditarik sini aja ya. Ini atau mungkin apa atau yang lainnya bisa. Oke. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi perpustakaan kampus. Di sini saya mempunyai tabel mahasiswa, petugas, pengguna atau mahasiswa user ya, petugas, transaksi, buku, penulis, katalog ya. Terus rak buku, pencarian buku, peminjaman sama pengembalian. Di sini antara kelas mahasiswa sama transaksi itu adalah berhubungan konseptual. Karena apa? Mahasiswa dapat bertransaksi, satu mahasiswa dapat bertransaksi lebih dari satu. Makanya berarti minimal mahasiswa bertransaksi itu satu, untuk maksimalnya tidak terbatas. Yang kedua, petugas. Petugas ini dapat melayani dengan cara melayani transaksi. Petugas satu bisa melayani transaksi banyak transaksi. Nah, terus untuk ini juga hubungan konseptual ya, atau asosiasi ya. Ini asosiasi, ini asosiasi. Ini juga asosiasi karena apa? Transaksi ini yang ditransaksikan apa? Buku. Banyak transaksi buku. Satu buku dapat ditransaksi oleh banyak transaksi. Maksudnya jadi kalau seandainya kamu minjam satu buku itu dikembalikan, ditransaksi lagi, ditransaksi sampai banyak itu. Terus ini adalah generalisasi. Generalisasi itu adalah turunan. Jadi transaksi itu ada peminjaman sama pengembalian. Nah, ini itu adalah namanya generalisasi. Jadi turunan. Yang kedua ini adalah agregasi ya. Buku sama rak buku. Jadi kalau seandainya rak bukunya nggak ada, maka buku ini tetap ada. Berbeda dengan ini, berbeda dengan komposisi. Jika satu kelas aja tidak ada, ya, jika satu kelas yang lain itu tidak ada, maka kelas yang lain terpengaruh juga tidak akan ada. Jadi ibarat penulis sama buku. Jika nggak ada penulis, maka buku nggak ada. Nah, bedanya seperti itu antara komposisi sama agregasi. Terus yang ini pengguna mahasiswa dapat apain aja di sini jika bisa menjadi apa, mencari buku. Bisa mencari buku dengan cara memasukkan keyword sama keyword pencarian atau varchar. Nah, ini apa? Pencarian buku ini adalah namanya realisasi. Realisasi itu lebih ke arah user interface-nya. Jadi lebih ke arah ke itu ke usernya ya, usernya. Terus ini juga katalog sama buku. Jika katalog nggak ada maka buku masih ada. Ini namanya adalah agregasi ini ya, agregasi. Komposisi itu kalau asosiasi adalah hubungan konseptual seperti ini sama ini. Petugas juga, petugas ini adalah one to many, 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 sama ini juga ya, rak buku juga. Ya, sekian dari saya, dari penjelasan sedikit tentang kelas diagram sistem informasi perpustakaan. Untuk selanjutnya kami mohon maaf jika mungkin ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.